Ini adalah kisah tentang kasta terendah di India. Kasta yang memiliki sebutan the untouchable, atau dengan kata lain, haram untuk disentuh. Bahkan saking rendahnya, kasta ini dianggap lebih rendah dari binatang. Dan inilah kisah tentang kasta Dalit di kisah lain. Assalamualaikum, hai, thank you matursun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Gimana nih geng, masih rapat kan puasanya? Udah pada bolong belum? Semoga kalian yang menjalankan puasa diberikan kekuatan dan kelancaran. Semoga full sebulan penuh. Semoga lebih kuat menahan sabar. Kadang-kadang sih kalau puasa itu orang-orang masih bisa lah menahan lapar dan dahaga, tapi paling sulit kalau menahan sabar. Apalagi kalau posisi sedang lapar, itu makin emosian, ya nggak sih? Dan semoga kisah kali ini bisa jadi buat latihan kalian untuk menahan sabar dan gak emosian. Karena kisah kita kali ini cukup membuat geleng-geleng kepala, gengs. Dan gimana kisahnya? So gak usah banyak ribet, let's go, satset. Dulu pas waktu masih kecil, aku tuh taunya kasta itu ya dari kisah Mahabharata. Iya, setauku cuma di dalam dongeng atau di dalam kisah epik Mahabharata doang. Tapi semakin gede, ternyata memang sistem kasta itu memang benar adanya dan ada di beberapa kehidupan sosial bermasyarakat yang menerapkan sistem kasta. Dan juga baru beberapa tahun belakangan ini aku baru tahu kalau ternyata ada kasta Dalit, kasta terendah, atau kasta paria. Kan ya dulu setauku kasta ya cuma ada 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tapi ada satu kasta lagi di bawah Sudra, yaitu kasta Dalit. Kasta yang dianggap memiliki kedudukan paling rendah, bahkan dianggap lebih rendah daripada binatang. Dan kenapa kasta Dalit dipandang serendah itu? Kenapa kasta Dalit bahkan dianggap tidak termasuk dalam sistem kasta? Karena menurut kepercayaan orang-orang India sana yang notabene menganut sistem kasta, orang-orang Dalit itu tidak termasuk dalam penciptaan yang mereka yakini. Mereka tercipta dari bagian-bagian tubuh sang dewa, yaitu Dewa Brahma. Misalnya Brahmana, kasta Brahmana diyakini merupakan diciptakan dari kepala dari Dewa Brahma. Sedangkan kasta Ksatria diciptakan dari tangan Dewa Brahma. Lalu kasta Waisya diciptakan dari paha sang Dewa Brahma. Terus kasta Sudra diciptakan dari kaki Dewa Brahma. Nah, kasta Dalit ini tidak termasuk dalam sistem kasta karena tidak diciptakan bahkan dari bagian tubuh manapun dari sang Dewa Brahma. Terus diciptakan dari apa ya? Kalau kalian tanya, emang serendah apa sih mereka? Kalau kita lihat dari sistem kasta yang sudah kita sebutkan di atas, kasta-kasta tersebut merujuk kepada kedudukan atau profesi tiap-tiap kasta tersebut. Misalnya kasta Brahmana, mereka adalah kelompok orang-orang spiritualis, agamawan, atau resi, dan lain-lain. Sedangkan Ksatria, ya mereka seorang Ksatria, prajurit. Waisya mereka pedagang. Sedangkan Sudra itu pekerja kasar, budak, atau yang kastanya lebih rendah pastinya dari kasta Waisya. Nah, kasta Dalit ini karena kedudukan strata sosialnya lebih rendah daripada Sudra, pastinya mereka hanya boleh melakukan pekerjaan yang tingkatannya di bawah kasta Sudra. Mereka hanya boleh bekerja di bidang kebersihan seperti tukang sapu jalan, pemulung, atau tukang sedot WC.
Dan kalau kalian pikir, oh tukang sedot WC, pastinya mereka menggunakan mobil tangki penyedot limbah, terus disedot, terus dibuang ke tempat pembuangan limbah. Ternyata tidak begitu, karena ternyata mereka harus nyemplung langsung, geng, ke tempat pembuangan limbah kotoran manusia. Dan kalau tadi aku nyebutin mereka juga bekerja sebagai pemulung, kalau kalian mikirnya mereka memulung sampah atau barang-barang bekas, kalian salah. Mereka memulung, iya, karena memang di India sana masalah sanitasi memang masih menjadi masalah kebersihan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Jadi masih banyak warga sana yang BAB atau pipis di sembarang tempat. Di masih banyak banget. Kalau kita menemukan tembok-tembok di sudut-sudut kota, bau pesing yang sangat-sangat kayak di mana ya. Tapi ada juga lah mereka yang BAB di kloset atau di WC. Dan untuk orang-orang yang mempunyai pekerjaan menguras septic tank, mereka nggak boleh tuh pakai alat bantu atau apa. Mereka harus turun langsung, dicidui langsung, geng, manual. Jadi nggak bisa tuh mereka kecakapan pakai alat bantu, pakai inilah, pakai itulah. No, mereka harus mengambil dengan tangan mereka sendiri. Mereka harus nyemplung, geng. Dan dulu pernah terjadi kasus pada tahun 1992. Ada seorang pemuda Dalit bernama Santos. Jadi pada suatu ketika si Santos ini dapat job nguras septic tank, karena kepleset atau kurangnya informasi berapa kedalamannya, atau mungkin juga dia salah perhitungan, akhirnya dia sampai nyaris tenggelam, geng. Meh kelelep. Kalian bayangin, kelelep, tenggelam di air aja rasanya kayak gitu, apalagi ini tenggelam di Dari kejadian tersebut, Santos selamat, walaupun ia mengalami cedera pada matanya. Tapi teman Santos terselamatkan, alias meninggoy, geng. Meninggoy, kelelep di situ. Jadi bisa kalian bayangkan betapa rendahnya, betapa kasta Dalit dipandang rendah di India sana. Lebih rendah dari kasta terendah sekalipun, yaitu Sudra. Bahkan mereka dipandang lebih rendah daripada binatang, gengs. Ini terbukti bahwa di India sana mereka punya ambulans khusus sapi. Bahkan mereka juga punya undang-undang perlindungan sapi. Dan kalau kalian membunuh seekor sapi, kalian bisa dipenjara hingga 10 tahun. Tapi kalau untuk kasta Dalit, kalau orang-orang Dalit, nyawa kasta Dalit seperti tidak ada harganya. Pernah nih kejadian pada tahun 2017. Seorang pemuda kasta Dalit digebukin rame-rame sampai bonyok, sampai meninggoy. Karena apa? Karena ia membeli seekor kuda. Mereka beranggapan bahwa kuda adalah simbol dari kasta kesatria. Kuda adalah sebuah kendaraan untuk perang dari kasta kesatria. Jadi kasta Dalit nggak boleh punya kuda. Gimana? Udah mulai emosi? Sabar, masih ada lagi. Orang-orang kasta Dalit tidak boleh makan di depan orang-orang dengan kasta yang lebih tinggi. Dan kasus seperti ini juga pernah terjadi pada tahun 2019 kemarin, di mana ada seorang dari kasta Dalit bernama Jitendra. Ceritanya Jitendra ini lagi kondangan, lalu ia makan di meja di depan orang-orang dengan kasta yang lebih tinggi, di depan tamu undangan lainnya lah. Lalu kemudian ketahuan kalau ia adalah orang dari kasta Dalit. Nggak lama ia langsung digebukin habis sampai bonyok, geng. Lalu pagi-paginya emaknya Jitendra ini menemukan Jitendra tergeletak di depan pintu rumah dengan keadaan ya sudah bonyok. Dan itu nggak tahu siapa yang nganterin Jitendra pulang.
Lalu 9 hari kemudian Jitendra meninggoy. Menurut polisi pun, kesalahan yang dilakukan Jitendra adalah makan di depan orang dengan kasta yang lebih tinggi. Jadi makan di meja di depan orang itu kriminal. Aduh. Dan di beberapa desa di India sana, mereka orang-orang Dalit harus berjalan sambil nyeret dahan pohon yang diikat di pinggang mereka. Untuk apa? Untuk menghapus jejak kaki mereka. Karena bahkan jejak kaki mereka pun dianggap kotor, dianggap haram. Nggak boleh mereka meninggalkan jejak di tanah. Pada desa yang lainnya, orang-orang Dalit diharuskan memakai kalung seperti ini, lalu di sininya ada tempat untuk penampungan ludah karena mereka dilarang meludah di sembarang tempat atau ditakutkan lidah mereka tercecer di tanah, dan itu ya haram, tidak boleh, itu mengotori. Ngeluh. Kata Dalit berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dalita, yang berarti terpecah, berserakan, tidak beraturan. Namun pada abad ke-19, kata Dalit berubah arti menjadi orang-orang yang tidak termasuk dalam sistem kasta. Dan kalian tahu, sistem kasta ini ternyata diciptakan untuk menjaga kemurnian dari ras Arya, di mana ras Arya adalah ras yang dianggap paling tinggi. Dan ras Arya ini adalah orang-orang yang mengisi posisi di 3 kasta teratas. Dan kalau kalian ingat, di Mahabharata itu kan orang-orang Hastinapura termasuk ke dalam ras Arya. Menurut B.R. Ambedkar, seorang tokoh nasionalis tahun 1940-an, orang-orang yang diharamkan untuk disentuh ini mulai ada pada tahun 400 Masehi. Pada saat itu ada seorang Brahmana yang berteman dengan orang Dalit. Lalu Brahmana tersebut harus turun tahta. Kok turun tahta? Turun kasta. Dan sampai saat ini ada sekitar 20% orang-orang yang termasuk ke dalam kasta Dalit dari total keseluruhan penduduk India yang jumlahnya 1,7 miliar jiwa. Nah, walaupun sejak tahun 1950-an sistem kasta sudah dilarang di India sana, tapi karena saking mendarah dagingnya sistem kasta ini, sudah saking tertanamnya di pikirannya mereka, kesenjangan sosial masih sangat terasa hingga saat ini. Menurut data PBB, ada 1000 kasus pembunuhan per tahun terhadap orang-orang dari kasta Dalit. Dan pada tahun 2011, Mahkamah Agung India sudah menetapkan hukuman mati bagi siapa saja yang membunuh orang yang didasari karena perbedaan kasta. Tapi itu ya nggak ngaruh banyak, karena sampai sekarang diskriminasi terhadap orang-orang Dalit masih sangat dirasakan. Contohnya, orang Dalit tidak bisa menikah dengan orang-orang yang kastanya lebih tinggi. Orang Dalit ya nikahnya harus sama orang Dalit. Ya ada sih yang bisa, orang Dalit yang menikah dengan kasta yang lebih rendah, orang Dalit yang menikah dengan kasta yang lebih tinggi. Tapi prosentasenya sangat kecil, hanya 5% dari total keseluruhan orang-orang Dalit. 5%. Ada kasus di tahun 2019, ada seorang cowok Dalit bernama Ramesh ya, bukan Rames, Ramesh, yang nikah sama ceweknya namanya Ganggawa. Nah, Ganggawa ini dari kasta yang lebih tinggi. Karena pernikahan mereka mendapatkan penolakan, akhirnya mereka memutuskan untuk kawin lari. Setelah beberapa tahun kawin lari, akhirnya mereka kembali ke kampung mereka, mudik pulang kampung. Dan setelah mereka sampai di kampung mereka, mereka dihukum rajam sampai tewas. Dan yang melakukan itu semua adalah pihak keluarga dari si cewek, keluarganya Ganggawa.
Dan ada lagi nih, seorang pemuda yang boncengin jenazah ibunya dengan sepeda untuk mencari tempat di mana ia diperbolehkan untuk mengubur jenazah ibunya. Karena di kampungnya ia dilarang untuk menguburkan ibunya karena mereka adalah orang Dalit. Jika pemuda tersebut menguburkan ibunya di kampungnya, mereka beranggapan bahwa jenazah ibunya akan mengotori tanah mereka. Dan jika pemuda tersebut ingin mengkremasi jenazah ibunya, tentunya selain biaya kremasi yang sangat mahal, krematorium pun atau tempat untuk mengkremasi jenazah akan menolaknya juga. Ya karena apa? Karena asap pembakaran dari jenazah orang Dalit akan mencemari udara. Jangan wes. Nah, walaupun sebegitu diskriminatifnya perlakuan orang-orang kasta atas terhadap kasta Dalit, tapi mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak melakukan tindakan diskriminasi, gengs. Yaitu udah wajar, udah lumrah, hal yang harus diterima oleh orang-orang Dalit. Jadi mereka percaya bahwa orang-orang yang terlahir sebagai kasta Dalit itu karena di kehidupan sebelumnya mereka mempunyai kehidupan yang kacau, mereka jahat, mereka busuk. Jadi di kehidupan saat ini mereka terlahir sebagai kasta Dalit untuk menjalani hukuman sekaligus untuk pensucian agar di kehidupan selanjutnya mereka mendapatkan kasta yang lebih tinggi atau kehidupan yang lebih baik. Nah, itulah kisah kita kali ini, gengs. Kisah yang cukup membuat wadidaw, ternyata memang masih ada diskriminasi sosial yang sampai sebegitunya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Tolong like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Yang belum subscribe, ayolah subscribe. Dan semoga kalian menikmati kisah ini sambil gelundang-gelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan saya Bre Ahmad pamit. Wassalamualaikum. Bye.